salah satu keinginan gue dalam hidup ini adalah hidup dengan tenang. Gue pengen bisa menikmati setiap harinya dalam hidup gue tanpa kebanyakan mikir. Kayak ikan. Tapi tentu gue gak mau jadi ikan ya. Ikan itu stupid anjir. Makanya gue harus tetap mikir biar gue gak brain dead. Dan kalau gue harus berpikir, gue cuma pengen mikirin hal yang menarik. Kayak kenapa nyamuk selalu terbang di telinga gue waktu gue pengen tidur. Like bro, kalau lu pengen nyedot darah, ya sedot kaki gue. Ngapain lu di kuping gue? Gue punya lebih banyak darah di kaki daripada di kuping. Are you stupid? Tapi setiap kali gue ingin memikirkan hal yang gue suka, negara ini bro, negara ini tiap hari chaos terus, membuat gue tidak bisa berpikir. Otak gue overload dengan banyaknya hal buruk yang terjadi pada negara ini. Like, rasanya kayak negara diacak-acak Godzilla. Naik gunung pakai style swallow yang lu harus lakukan tiap hari. Gua bahkan bingung harus mulai dari mana. Presiden kita hobi traveling, ketidakadilan. This dude, banyak banget masalah kita. Ntar apa lagi nih ke depannya? Rupiah 18.000. Rupiah 18.000. Coba kalian sakit di kertas ini, terus kalian minta maaf. Apakah kertas tersebut bisa kembali seperti semula? Tidak. Sekarang coba kalian tangkap kepala bagian. Oh my god, kertasnya balik. Ya sebenarnya gak balik semuanya sih, cuma ya. Gua kira orang ini unstoppable, immovable object, a fucking wall bro. But nah, karena kemarin akhirnya kita bisa melihat orang ini dihentikan dari segala blasphemy yang ia lakukan. Kita bisa melihat orang ini menggunakan rompi pink. Oh my god. Dan gue tahu lu pada di komen pasti ada yang kayak, bang, itu pengalihan isu, rupiah udah nyentuh 18.000. I don't know man, kayaknya masalah rupiah tuh gak bisa dialihkan dah. Soalnya kita kan ngecek terus tuh tiap hari. Gue lebih sering ngecek konversi mata uang daripada sosmed. Lagian lu pada labil anjir. Dulu bilangnya kepala bagian harus diperiksa, ditangkap. Tapi pas udah ditangkap, bilangnya pengalihan isu. Like, what do you want bro? Lu maunya apa sih? Ini negara emang jelek aja men. Banyak isu yang harus kita perhatikan. Apalagi orang yang bilang ini pengalihan seskap Teddy blunder. Like, oh my god bro. Tapi masuk akal sih. Jadi kemarin itu banyak hal yang terjadi. Too much going on bro. Presiden kita tiba-tiba memberhentikan kepala BGN. Dan besoknya ini orang langsung ditangkap kejaksaan. Gue gak tahu kenapa nih orang dipecat dulu. Kayaknya selama masih menjabat orang ini emang gak bisa disentuh dah. Ya BGN itu lembaga yang gak bisa disentuh. Kayak kodok warna, disentuh mati kayaknya orang. Tapi sekarang orang ini udah ditangkap bersama 2 orang wakil kepala BGN sebagai tersangka kasus korupsi berupa markup pengadaan. Plus Kejagung juga menemukan ada banyak banget SPPG yang terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Dan disinilah bagian yang menyeramkannya, di mana banyak SPPG tersebut yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra, tapi tetap diloloskan sehingga bisa dapat insentif miliaran per hari. Miliaran per... Gue main game gak pernah dapat miliaran per hari. Uang sales pun miskin. Gue main get the fuck out bro. Kalau lu hitung totalnya dengan berapa lama MBG sudah berjalan, yaitu 17 bulan, kita bisa mendapatkan banyak. Kita hilang uang banyak. Gua tahu orang ini pasti akan merusak negara kita semenjak gua lahir. Selain wajahnya yang punchable banget ya, mohon maaf ini mah wajah seperti ini ditambah kelakuannya yang disgusting. He touch real kids. Gak ada orang normal yang nyentuh anak kecil kayak gitu. Release Dadan Files bro. Gue tiba-tiba teringat dengan kata-kata Pak Prabowo dulu. Ya dulu Pak Prabowo tuh pernah bilang, biar uang negara tidak dikorupsi ya kita masukin ke MBG. Salahnya di mana ya? Rooster Anda jelek. Gue tahu MBG niatnya baik, tapi dengan rooster seperti ini lu kayak bikin sirkus, kayak ngundang iblis, nama doang badan gizi, isinya tentara sama ahli serangga. Ngide emang, transparansinya minim pula ya. Ya tahu sih tiba-tiba ada berita kayak gini. Dede Inoen lebih cocok jadi kepala bagian, at least dia makan-makan. Dan setelah orang ini dipecat, Pak Prabowo mengangkat Ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Track recordnya lulusan S1 biologi dan ilmu. Oh my god. Holy shit. Aduh gak tau gue capek gue punya trauma sama orang yang dengan latar so-called kehutanan. I don't know. UGM lagi sama-sama UGM.
pasti ada kaitan gak loh. Gak tahu, semoga dia bisa kerja lah ya.